Mungkin kalian peringkat 1 dari angkatan kalian dan nilai rapot kalian gak pernah turun sama sekali. Tapi kan itu kalau standar Indonesia, standar sekolah kalian. Nah, mereka ingin tahu, tapi kalau standar internasional kita bisa ngikutin atau enggak. SAT ini sendiri ada banyak jurusannya, jadi sesuai dengan jurusan kita. Waktu itu aku pernah daftar Environmental Engineering di Tokyo University. Nah, untuk itu mereka mewajibkan aku mengambil at least satu jurusan IPA. Akhirnya aku ngambil SAT Fisika. Terus umumnya juga mereka menginginkan kita untuk ngambil SAT yang basic. Jadi SAT basic itu cuman SAT bahasa Inggris, SAT matematika level 1 basic, terus nulis esai, udah gitu aja. Selama aku persiapan kemarin ada 3 SAT yang aku ambil, yaitu SAT Fisika, SAT matematika level 2, sama SAT dasar. Apakah semua universitas menginginkan ini? Enggak, belum tentu. Nah, untuk IELTS sama TOEFL juga, alasan kenapa mereka menginginkan IELTS dan TOEFL adalah pastinya untuk tahu takaran kamu bisa bahasa Inggris itu seperti apa. Karena semua aktivitas menggunakan bahasa Inggris, esai, paper, segala macam menggunakan bahasa Inggris, dan kalian kurang di situ, mungkin ada kemungkinan ketika semester awal itu kita keteteran. Nah, karena itulah mereka pengen tahu untuk bahasa Inggrisnya kalian sejauh mana sih. Dan yang harus kalian ingat lagi adalah bisa jadi ada kuliah, ada kampus seperti Kyushu University yang minta nilai IELTS-nya 6, lalu ada juga universitas seperti Tokyo University yang minta IELTS-nya harus 7. Dan untuk IELTS yang skalanya paling tinggi itu 9, 7 itu sangat tinggi. Nah, untuk cari amannya pastinya kalian cari universitas yang paling tinggi standar IELTS-nya atau TOEFL-nya dan kalian berusaha meraih nilai yang sekian. Lalu selebihnya ada esai-esai. Jadi seperti misalnya kalau aku waktu itu daftar Human Science di Osaka University, tempat kuliah aku sekarang. Di tempat kuliah aku sekarang, mereka minta esai kenapa sih pengen masuk Human Science. Mimpinya apa di masa depan? Kenapa harus di Jepang? Nah, itu harus kita tulis, dan banyak universitas umumnya mereka minta 2 esai. Satu yang menunjukkan visi misi kita kalau kita masuk jurusan itu, lalu yang lain untuk melihat critical thinkingnya kita. Jadi misalnya kita dikasih satu quote nih, apa sih argumen kamu mengenai sebuah quote dari filosofer ini? Itu umumnya semua pakai bahasa Inggris dan panjangnya itu sekitar 300-500 kata. Beda-beda untuk setiap universitas. Sekali lagi harus dicek lagi di berkas application yang ada di tiap website tiap universitas. Nah, lalu surat rekomendasi tentunya dari, misalnya kalau kita ngambil Environmental Engineering, mungkin kita minta dari guru fisika kita. Kalau misalnya kita ngambil ekonomi, mungkin dari guru ekonomi kita. Kalau misalnya kita ngambil Bachelor Arts, mungkin bisa dari guru bahasa Inggris kita aja. Harus kita minta ke guru-guru kita sendiri gitu, selama kita ke kelas 12. Dan papernya umumnya disediakan oleh mereka, tinggal mereka tulis aja, terus dikumpulkan ke kita. Dan kita yang nanti kirim ke Jepang. Lalu sertifikat, lalu rapot. Kalau rapot emang ini jelas lah, kenapa sih kita butuh rapot gitu kan. Setiap kampus yang ada di Indonesia pun mereka minta fotokopi rapot kita. Nah, untuk sertifikat, salah satunya adalah karena mereka ingin melihat apakah kamu hanya cerdas doang atau punya ambisi lebih gitu. Karena mereka tidak ingin mahasiswa yang diterima itu cerdas tapi tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena nggak sedikit kasus-kasus di mana mahasiswa di sana udah semangat nih sekolah di luar negeri, terus habis itu mereka mungkin depresi atau kangen rumah, homesick, terus mereka pulang keluar dari program. Nah, hal-hal seperti itu ingin dihindari. Kalau aku rangkum lagi, untuk tahap pertama, tes berkas, umumnya yang diminta adalah SAT, IELTS, surat rekomendasi, esai kenapa kita pengen masuk jurusan itu dan kampus itu, nilai rapot kita, dan sertifikat-sertifikat. Untuk amannya, inilah yang perlu kita persiapkan selama kita di kelas 12. Terus kita kapan aja sih tesnya? Nah, biasanya deadline untuk tahap pertama yaitu pengiriman berkas itu sekitar bulan Januari, Desember. Jadi, semua tes-tes itu harus kita selesaikan paling telat November. Karena kalau misalnya kita tes November, lalu hasilnya butuh waktu sebulan untuk keluar, itu bisa jadi kita nggak sempet, lalu kita telat ngumpulin berkas dan kita otomatis nggak bisa apply sama sekali. Nah, itu selesai tahap pertama. Lalu sekarang kita akan masuk ke tahap 2. Kalau kita lolos tes berkas, itu nanti pengumumannya akan di email ke kita sekitar bulan Februari. Nah, itu pasti kalian lagi sibuk-sibuknya tryout, bimbel, pokoknya pasti lagi chaos banget deh pas 12 kalian. Di bulan Februari ini biasanya kita dapat email, selamat gitu, kamu lolos tes berkas pertama, tolong konfirmasi ke kita kapan kamu bisa tes interview. Nah, jadi tahap kedua adalah tes interview. Di tes interview ini yang biasanya dilaksanakan sekitar bulan Februari-Maret, itu kita webcaman sama profesor yang akan ngajarin kita di jurusan-jurusan yang kita pilih. Interview ini pastinya dilaksanakan menggunakan bahasa Inggris full. Nah, apa aja sih yang ditanya di interview ini?
Standar banget kok, kenapa sih Jepang? Apa kalau misalnya kalian jawab karena Jepang itu negara yang secara teknologinya maju, pasti dijawab, "Oh, tapi kenapa nggak Singapura aja? Kan Singapura deket." Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, disarankan untuk menjawab pertanyaan seperti itu, kita latihan dulu nih. Aku inget banget aku zaman kelas 12 itu tiap sebelum interview aku latihan sama umi aku, terus nanti sama umi aku dibales soalnya jawabannya masih kurang convincing. Nah, itu menurut aku harus banget dilatih dulu, apalagi interview yang dimana umumnya dimulai dari "Tell me a little bit about yourself." Nah, itu pertanyaan yang paling basic, dan menurut aku pribadi kesalahan terbesar adalah kalau misalnya kita cuma jawab nama kita siapa, kita lahir di mana, ibu bapak kita siapa. Karena mereka pengen melihat apa sih yang bikin kamu beda dari mungkin 100 orang lain yang di interview untuk masuk program ini. Terus pertanyaan-pertanyaan yang umumnya muncul itu nggak jauh-jauh beda dari esai yang udah kita kirim.